Yang saya hormati, di sini banyak yang lebih pantas untuk memberikan tausiah. Di sini ada Profesor Dr. Kiai Haji Imam Istiqlal, ada Kiai Husain, Kiai pembela perempuan, ada Kiai Abdul Hakim, ada Menteri Agama yang sudah pensiun, dan banyak sekali. Ini ada Gus Yasin, ada pokoknya ada yang banyak yang lebih pantas untuk tausiah. Karena itu saya akan dongeng saja. Nanti ambillah dari dongeng itu kalau ada tausiahnya. Kalau tidak ada ya sudah, tadi saja yang sudah dianggap tausiah. Ini cerita dari pelaku sejarah. Saya pelaku sejarah. Jadi nanti Pak Sekjen catat semua ini untuk didokumentasikan ya. Depan saya ini sangat penting. Ini penting. Jadi saya mulai yang awal sekali. Saya berapa list? Saya dikasih waktu berapa menit? Nanti subuh katanya. Wah ini bagus kalau sampai subuh. Saya mulai dari awal sekali. Banyak yang mengatakan bahwa Gus Dur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar. Yang benar, Gus Dur tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Jadi Gus Dur lebih dulu datang sebelum saya, tapi beliau entah sibuk apa, pokoknya sibuk lah, sehingga tidak sempat untuk daftar kuliah. Ketika saya daftar kuliah, beliau tanya sama saya nggak tahu Gus Dur itu begitu ketemu saya langsung akrab. Sampai ketika saya daftar kuliah, beliau tanya, kamu sudah daftar kuliah? Sudah. Di mana? Ini yang baru ini. Saya memang memilih yang baru dibuka, karena datang saya itu sudah ngepas. Kalau saya masuk kuliah yang biasa itu, saya langsung ujian. Sehingga saya milih yang baru, yang masih 4 bulan akan ujian. Lagi pula mata pelajarannya itu saya akrab semua. Karena saya tidak pernah sekolah kayak orang-orang lain ini. Saya dan intelek kendilan betul. Dari orang pondokan sama sekali tidak pernah sekolah belas kecuali SR. Itu saja ijazah hilang. Jadi saya tidak punya ijazah. Kelas 1 sanawiyah drop out. Jadi saya di pesantren Lirboyo, pesantren Krapyak, pesantren ayah saya sendiri di situ. Jadi saya milih yang kira-kira mata pelajarannya itu aku pernah dengar itu. Tauhid, Quran, tafsir, hadis. Tak pilih yang begitu. Karena saya kalau yang lain-lain kan ada biologi, ada bahasa Inggris, yang saya nggak mudeng kabeh itu, nggak pernah sekolah. Saya milih itu. Lah Gus Dur tanya, sampean di mana? Saya di Al-Qismul Ali, ini yang baru dibuka. Ya sudah saya ikut, tanpa tanya kenapa saya di situ. Terus saya ikut gitu aja. Ikutlah daftar. Begitu mulai masuk kuliah, beliau lihat mata pelajarannya. Loh ini kan mata pelajaran yang diajarkan di pesantren-pesantren itu loh. Lah saya memang milih itu. Wah, ngantek-ngantek umur gitu. Terus dia tidak jadi. Terus dia daftar ke Fakultas Adab di Irak. Jadi dia memang tidak pernah kuliah di Azhar, bukan kok drop out. Gitu ya, ini melempangkan yang tidak benar itu. Kemudian beliau ke Irak
saya melanjutkan di situ. Ternyata lulusnya dulu beliau. Gus Dur lulus, saya belum. Karena saya masih punya utang pelajaran satu. Beliau lulus terus pergi ke Belanda. Dari Belanda kirim surat sama saya 12 lembar. Ini Nisa pernah membaca itu. Tak tunjukkan, masih saya simpan. Antara lain dia mengatakan dalam surat itu, kamu kalau sudah selesai cari utangan, terus nyusul saya. Cari utangan, terus nyusul saya, dibilang. Saya dapat kerjaan, gajinya besar sekali. Sampean juga sudah saya carikan pekerjaan yang gajinya juga besar. Belakangan ini kawan saya yang di Belanda yang disuruh carikan kerjaan beliau ini cerita sama saya, Gus Dur waktu ketika datang itu saya mau dicarikan pekerjaan yang bayarannya besar. Wah Gus, kalau pekerjaan yang gajinya besar di sini itu, yang tenaganya besar, itu kasar sekali. Nggak apa-apa, pokoknya gajinya besar. Terus dicarikan dapat pekerjaan ngepel kapal induk. Itu memang berat sekali. Kata kawan saya itu kalau jam 5 itu pulang itu Gus Dur, oli tok itu. Demi untuk dapat. Lah sampean sudah saya, suratnya kepada saya, dan sampean sudah saya carikan pekerjaan yang gajinya juga besar, meskipun tidak sebesar gaji saya, tapi besar juga. Yang saya sesuaikan dengan keahlian sampean, yaitu bagian nggawe reklame, gambar-gambar reklame itu. Karena dia tahu saya suka gambar-gambar itu, digalekno penggawean. Itu rapi suratnya itu. Nanti sekian bulan gaji kita berdua sudah bisa kita belikan mobil second. Nanti kita pulang lewat darat setelah sekian bulan memakai mobil second itu. Kawan-kawan yang akan kita lalui sudah saya hubungi semua, saya sudah surati semua. Tanggal sekian start, nanti sampai Sumatera sekian, nanti kita putar-putar Sumatera dulu ke kawan-kawan, terus baru pulang. Di dalam perjalanan itu nanti kita bisa berbicara banyak tentang NU, bagaimana bisa bermanfaat penuh untuk Indonesia. Itu kalimatnya itu, NU itu bukan tujuan. Dan ternyata Indonesia pun itu bukan tujuan juga untuk Gus Dur. Tujuannya adalah dunia, kemanusiaan. Ini saksinya ini, Yahya Khalil Stakuf ini muridnya. Ngaku tidak mengaku, dia ini muridnya Gus Dur. Mbak diangkat jadi juru bicara. Makanya sekarang dia wah mau ke dunia, macam ditaklukkan segala macam, sak jagat itu ya, meneruskan